Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan semurni-murninya. Ya, kita mau belajar firman Tuhan semurni-murninya. Dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam kitab suci, kita mau mempelajari semurni-murninya. Perkara oleh orang atau pendengar zaman sekarang dianggap tidak relevan, tidak realistis, itu urusan nomor 2, tergantung iman masing-masing. Nah ya, tetapi apa yang disampaikan firman Tuhan, itu yang akan saya sampaikan. Saya tidak berani mengurangi maupun menambahi, kecuali memang di situ ada penjelasan gitu ya, di situ ada pengertian ataupun penjelasan yang perlu saya sampaikan. Oh, ini figuratif, oh ini metafora, baru harus dijelaskan. Jika tidak, maka ya kita harus memahaminya dengan harafiah, ya, menurut konteks zaman itu. Yang mungkin menurut zaman sekarang keras, berat, atau enggak relevan. Nah itu nomor 2, masing-masing orang ya. Kita masuk Matius 8 ayat 18 sampai 22 ya, temanya hal mengikut Yesus. Bagaimana mengikut Yesus ini tercermin di ayat-ayat ini. Saya tadi membaca Bapak Ibu, waduh, memang berat ya, memang berat dan mengerikan. Apalagi orang yang sudah terbiasa gitu ya, diwarnai dengan teologi-teologi yang mengurangi bobot kebenarannya atau dipengaruhi selera zamannya gitu ya. Contohnya ajaran-ajaran yang meninggikan nilai kekeluargaan, nilai-nilai istilahnya hubungan suami istri. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu tampak tidak relevan. Padahal inilah yang firman Tuhan yang dikemas ya oleh orang zaman sekarang dengan istilah downgrade, di-downgrade-kan standarnya. Ya, di-downgrade-kan standarnya oleh kegerakan-kegerakan zaman sekarang yang menonjolkan keunggulan atau keutamaan keluarga di atas firman Tuhan. Tampaknya firman Tuhan yang disampaikan pada kegerakan-kegerakan keluarga ini sebetulnya jauh dari kebenaran. Ya. Kita akan bahas ya, supaya enggak bingung. Mari kita baca Matius 8 ayat 18 sampai 22. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Baik, Bapak Ibu, Matius 8 ayat 18 sampai 22 juga dikisahkan oleh Lukas 9, 57 sampai 62 ya. Jadi kisah ini memang benar-benar ajaran Tuhan ya. Kita tidak bisa meragukannya karena dua penulis Injil menyatakan yang sama. Di dalam bacaan ini Bapak Ibu ada 2 dialog, yaitu yang pertama dengan seorang ahli Taurat dan yang kedua dengan salah seorang murid. Ingat ya, murid Tuhan itu bukan cuma 12. Murid Tuhan itu ada 70 bahkan lebih. Ya.
Jadi siapakah murid ini? Mungkin salah satu dari 70 atau mungkin salah satu dari yang lebih dari 70 atau ada dikatakan ada 500 murid lah, mungkin ada dari antara itu ya. Sebelumnya mereka melihat Yesus, ya sebelumnya kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya atau kita mendengarkan Kamis yang lalu ya, mereka melihat Yesus sebagai rabi yang menyembuhkan. Ini pasti lebih menarik daripada rabi yang tidak menyembuhkan. Hal ini sesungguhnya hanya sebagai tanda orang yang disertai kuasa Allah. Kesembuhan, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus hanya sebagai tanda, sebagai orang yang diurapi Allah. Tujuannya bukan untuk mujizat itu sendiri. Jadi sangat salah kalau orang Kristen mengejar Tuhan atau ikut Tuhan hanya untuk mujizat, sangat salah. Ya. Seharusnya kita mendengar ajarannya. Ya, di sini dikatakan dialog dengan ahli Taurat dan seorang murid. Ahli Taurat itu mengakui, ya, ahli Taurat itu mengakui Yesus adalah seorang rabi. Sebuah pengakuan bahwa Yesus layak mengajar, pengajarannya layak didengar, gitu ya. Mujizat hanya konfirmasi bahwa Yesus adalah rabi yang diurapi Allah. Tetapi yang utama, dengarkanlah dia, bukan cari kesembuhannya. Ajarannya ini loh yang penting, gitu ya. Itu sebabnya, ya, ayat ini menyatakan, gitu ya, ada seorang ahli Taurat yang mau mengikut Yesus. Jadi enggak semua ahli Taurat menentang Yesus, memang kebanyakan menentang Yesus, tapi ada beberapa ahli Taurat yang mau ikut Yesus. Ada Farisi yang mau ikut Yesus, ada. Seorang ahli Taurat menyatakan akan mengikut Yesus. Ya, dikatakan di situ. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Gitu ya. Artinya jelas, dia mau jadi murid dan melayani. Yang namanya murid, dia mendengar pengajaran dan dia melayani gurunya. Menjadi murid itu Bapak Ibu dalam pengertian Yahudi di zaman itu seperti itu. Ikut kemana saja engkau pergi, maksudnya apa? Siap belajar dan siap melayani gurunya. Namun Yesus menjawab, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, jawaban ini jelas Bapak Ibu, tidak bisa diartikan lain. Kalimat jawaban ini menjelaskan bahwa mengikut Yesus, mengikut Tuhan, tidak ada jaminan hidup nyaman. Tidak ada jaminan kelimpahan materi. Halo. Jadi kalau gereja-gereja sekarang menyatakan ikut Yesus, pasti kaya, pasti diberkati. Itu ajaran dari mana? Yesus sendiri yang menyatakan, kamu ikut aku, kamu gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Halo? Gak ada jaminan hidup nyaman, gak ada jaminan. Tidak ada kepastian, kelimpahan materi, tidak ada. Kalimat ini bukan berarti gitu ya, menjadi murid Yesus pasti miskin, ya tidak juga. Kalimat ini bukan berarti menjadi murid Yesus tidak boleh, tidak seperti itu. Tetapi ikut Yesus, jangan mengharapkan kekayaan. Tidak ada jaminan untuk kaya, tidak ada. Tidak ada jaminan kamu punya rumah, tidak ada. Jadi kalau ikut Yesus karena materi Bapak itu kesalahan. Ikut Yesus karena yakin pasti diberkati, itu salah. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Menjadi murid Yesus berarti harus siap dalam kondisi apapun. Kalau memang kaya ya puji Tuhan, kalau diberkati sekedar hidup ya puji Tuhan. Tetapi pasti tidak mungkin kurang makan, tidak mungkin. Tuhan pasti pelihara
Seperti burung pipit di udara, Tuhan pelihara, kita dipelihara. Tetapi standarnya bukan standar kaya seperti yang kita pikirkan banyak orang sekarang. Tidak ada standar kaya, ikut Yesus yuk supaya kaya, diberkati. Itu hoax. Ini loh kebenaran firman yang sering dilupakan. Ikut Tuhan, ya kamu harus siap. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya. Kamu ikut aku, siap tidak kamu menggelandang? Itu kebenarannya. Kelaparan, enggak. Tetapi belum tentu punya tempat yang nyaman, hidup santai-santai. Enggak ada yang seperti itu. Firman Tuhan mengatakan yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Itu saja yang Tuhan janjikan. Kamu bisa makan, kamu enggak kedinginan karena OT-OT, enggak pakai baju, cukup. Itu ikut Tuhan. Jadi jangan pernah mengajarkan ya, ikut Tuhan yuk supaya diberkati, supaya kaya, supaya nyaman. Nah, ikut Tuhan tuh harus siap dalam kondisi apapun. Bahkan kalimat ini secara harafiah gitu ya, bisa berarti siap menggelandang demi menyelesaikan tugas bersama Yesus anak manusia. Tujuannya Yesus hadir memberitakan firman. Anak manusia itu kan artinya orang yang dipilih untuk memberitakan firman ya, seperti Yeskiel ya, di kitab Yeskiel itu banyak frase anak manusia ya. Peran khusus anak manusia ini memberitakan firman. Gitu ya. Di kitab Daniel anak manusia ini sosok utusan Allah ya, yang ilahi gitu. Ini berarti mengikuti jejak anak manusia harus siap dalam kondisi apapun untuk memberitakan firman. Fokus hidupnya memberitakan firman, fokus hidupnya menyampaikan kebenaran. Harus siap dalam kondisi apapun, tidak ada tempat tinggal pun harus siap. Bapak Ibu, ini kebenarannya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, ya, tidak punya rumah cuman kontrak, bersyukurlah. Punya rumah sendiri, bersyukurlah. Punya rumah banyak, bersyukurlah. Tapi jangan jadikan standar. Yang standar adalah ada makanan, pakaian, cukuplah. Kamu terpelihara. Wah, gak relevan Pak zaman sekarang. Ya itu urusan masing-masing. Tetapi kenyataannya firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, itu sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang. Lanjut, dialog kedua. Seorang murid meminta izin menguburkan ayahnya. Ya, yang pertama tadi urusan materi, Tuhan ngomong, jangan punya standar kaya, ikut Tuhan itu yang penting ada makanan, pakaian cukup. Yang penting kamu tuh siap ikut aku dan melayani Tuhan. Ayo berangkat, kamu gak digandoli kekayaanmu, yang penting kamu bisa makan, yang penting kamu gak kedinginan, cukup. Yang penting pekerjaan Tuhan selesai. Jangan ada hambatan materi, itu pertama. Yang kedua, ini masalah keluarga. Berat Bapak Ibu. Seorang murid meminta izin menguburkan ayahnya. Namun Yesus menjawab, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalimat ini menjelaskan bahwa mengikut Yesus, mengikut Tuhan, harus siap meninggalkan kewajiban keluarga. Ikut Tuhan harus mengutamakan Tuhan di atas urusan keluarga. Halo, ini Tuhan yang ngomong loh. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, anak itu harus menghormati orang tua. Ya. Tetapi Yesus ngomong kayak gini. Ini bentrok sama tradisi Yahudi.
Kita baca yuk, 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Satu Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulanglah dulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, ini kan kisahnya Elisa mau ikut Elia, tapi dia mau pamit orang tuanya dulu. Nabi Elia mengizinkan, ya wis, pulang dulu, pamit orang tuamu. Ini tradisi Yahudi Bapak Ibu. Dalam tradisi Yahudi, ya, menghormati orang tua tuh wajib. Tetapi kenapa Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku sekarang ya sudah, tidak usah izin-izinan, maksudnya begitu. Kenapa? Nah, ya, ayo kita bedah ini. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, menguburkan orang tua adalah urusan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Lebih penting dari istri ya Bapak Ibu. Penghormatan kepada orang tua itu yang utama. Ya, menjaga perasaan orang tua, menghormati orang tua itu yang utama dalam tradisi Yahudi. Bukan istri loh. Menjaga perasaan istri itu nomor sekian. Gitu loh. Tapi aneh ya, zaman sekarang kadang-kadang menjaga perasaan istri itu nomor 1 dibanding menjaga perasaan orang tua. Aneh ya, kenyataannya begitu. Ini harus direnungkan Bapak Ibu, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Ya. Ada namanya mantan istri, kenyataannya begitu ya, faktanya. Memang kita nggak setuju perceraian, tetapi kenyataannya ada mantan istri. Tetapi yang tidak ada yang namanya mantan orang tua itu tidak ada. Jadi jangan pernah menomorduakan orang tua, menomorsatukan istri. Nah itu sebetulnya nggak benar, ya itu sebetulnya nggak benar. Meskipun bukan harus juga memusuhi istri, enggak benar juga. Ya kita harus bijaksana. Ya melihat mana yang benar, mana yang salah, menempatkan pada tempatnya. Itu yang. Tapi kita belajar dari tradisi Yahudi. Kejadian 50 ya ayat 5. Kejadian 50 ayat 5, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Ya, ini kisah tentang Yusuf yang mau menguburkan Yakub karena diberi pesan sebelum mati seperti itu, ya. Harus dikubur ke tanahnya Abraham, ke tanah nenek moyangnya. Kita baca ayat 13-nya. Kejadian 50 ayat 13, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat antara Goshen ke tanah Abraham, ya di Makpela, di Mamre, itu cukup jauh. Pertanyaannya, kenapa sih nggak mau dikubur di Mesir aja? Emangnya Mesir kurang tanah untuk ngubur Yakub? Tidak, bukan masalahnya Mesir kurang tanah untuk ngubur Yakub. Tapi ini pesannya Yakub kepada anak-anaknya. Nah, pesan orang tua kepada anak harus dilakukan. Gitu ya. Jadi bagi tradisi Yahudi Bapak Ibu, menghormati orang tua itu berusaha ngikuti maunya orang tua. Itu. Ya. Lalu kita baca lagi Tobit 4 ayat 3.
Tobit 4 ayat 3. Tobit 4 ayat 3, maka dipanggilnya anaknya Tobia yang segera datang juga. Lalu kata Tobit, nak, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Nah, jadi pesan-pesan orang tua kepada anak Yahudi itu harus dilakukan Bapak Ibu. Harus dilakukan. Ya. Tetapi kan aneh. Yesus ngomong, ya. Yesus mengatakan pada saat muridnya Tuhan, ya pada saat muridnya berkata kepada Yesus, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apakah Yesus berusaha menjadikan orang-orang Yahudi atau pengikutnya seorang pemberontak terhadap orang tua? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sebagai orang Yahudi, Yesus pun tahu menghormati orang tua itu harus. Tetapi jika pada titik tertentu kita diperhadapkan pilihan, ya kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Pada satu titik di mana kita harus memilih antara kepentingan Tuhan dan kepentingan keluarga, kita harus bisa memilih kepentingan Tuhan. Pada satu titik kita diperhadapkan antara perasaan Tuhan dan perasaan orang tua, ya kita harus bisa milih perasaan Tuhan. Ini kebenarannya. Yang ngomong Tuhan sendiri. Bukan saya hanya berusaha menyampaikan pesannya, membongkar, ya, membedah maksudnya. Keputusan mengikut Tuhan adalah keputusan pribadi Bapak Ibu. Menjadi murid berarti siap melepaskan segala milik. Bukan hanya materi, termasuk keluarga harus siap dilepas. Mengikut Tuhan melampaui kepentingan segala urusan yang lain. Bapak Ibu, otoritas Yesus sebagai Tuhan itu di atas orang tua. Bahkan di atas para nabi atau para rabi. Bapak Ibu dalam tradisi Yahudi ya, orang tua itu wajib dihormati. Betul ya? Tetapi lebih daripada menghormati orang tua, mereka lebih menghormati rabi-rabinya. Dalam tradisi Yahudi, di atas menghormati orang tua, mereka menghormati guru-gurunya. Orang Yahudi berpikir, aku menghormati orang tuaku karena orang tuaku lah yang membawa masuk aku ke dunia ini. Tetapi aku harus lebih menghormati guruku karena mereka lah yang akan membawaku masuk ke dunia yang akan datang. Halo, bisa dipahami enggak? Orang Yahudi itu berpikirnya begitu. Tetapi Yesus mengatakan, lebih dari orang tuamu, ikutlah aku. Sama. Ikut Tuhan itu berarti kita ikut kehendaknya, kita ikut pola pikirnya, kita ikut kemana kita diarahkan. Bapak Ibu, otoritas Yesus di atas orang tua, otoritas Yesus di atas rabi, di atas guru bahkan. Kalau gurunya ngomong tidak usah. Ya enggak usah pamit. Ya enggak usah pamit. Wah, kok gitu Pak? Kalau sekarang pengajaran kayak gitu kan enggak laku. Ya kenyataannya dulu seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, pengajaran sekarang kan, wah kalau di keluarga aja enggak bisa jadi berkat, mana bisa jadi berkat di tempat lain. Loh, enggak ada dulu seperti itu. Itu kan pola pikir sekarang, orang yang terikat dengan keluarga sebetulnya tidak ada urusan. Ya. Kita baca yuk, Matius 10 ayat 34.
Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, Yesus bawa pedang. Yesus memisahkan antara anak dan orang tua. Dalam arti, jika memang harus diperhadapkan, memilih antara Tuhan dan orang tua. Jadi jangan berpikir kepentingan keluarga itu di atas kepentingan Tuhan. Kan banyak pengajaran-pengajaran sekarang, kegiatan-kegiatan sekarang dengan jargon-jargonnya. Pemulihan keluarga, pemulihan suami istri, seolah-olah memuliakan Tuhan. Enggak juga. Kalau istri, keluarga tidak bisa diajak mendekat sama Tuhan, tidak bisa diajak berbakti sama Tuhan, ya sudah pakai pedang, pisah. Bukan arti cerai loh ya. Tetapi kita harus punya sikap hati mendahulukan Tuhan daripada istri, daripada keluarga. Harus. Di titik ini Bapak Ibu, ya di titik ini, antara praktisi keluarga sejahtera dengan teolog berpisah. Enggak cocok. Karena firman Tuhan jelas menekankan, mendahulukan Tuhan, bukan keluarga. Ya. Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Kalimat ini membuka kesempatan kepada mereka untuk mengikuti Yesus. Dan selanjutnya Yesus mengatakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini pernyataan keras loh Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ini adalah pernyataan untuk meninggalkan mereka, termasuk keluarga, yang tidak memiliki hidup. Ini pernyataan untuk meninggalkan mereka, orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus adalah orang-orang yang tidak mau hidup. Tidak perlu dihiraukan orang seperti itu. Sekali lagi, Yesus sering berkata dalam khotbah-khotbahnya, bla 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 gitu misalnya ya. Lalu ada orang yang mengatakan, wah khotbah ini keras. Lalu mereka meninggalkan Yesus. Yesus lalu ngomong, apakah kamu gak pergi sekalian? Paham ya? Dengar ya, sering ya. Ini bukti bahwa Yesus tidak pernah memaksa orang untuk ikut dia. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya orang umum. Ini termasuk keluarga. Bagi keluarga kita, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu orang tua, jika tidak mau hidup, jika tidak mau mendapatkan hidup, jika tidak mau memilih Tuhan mencari hidup, ya tinggalkan, abaikan. Sekali lagi ini bukan berarti cerai, tapi kita mengutamakan Tuhan. Ya, kita mengutamakan Tuhan daripada perasaan mereka. Papai ke gereja to'ai, pelayanan to'ai. Kita loh keluarga diurusi. Kok kita enggak diajak jalan-jalan? Kok waktu untuk kita sedikit? Kok banyakan waktu pelayanan? Gimana? Kadang-kadang suami ini takut sama ibu-ibu ya, istri-istri. Oh iya mak, iya. Ya wis jalan-jalan wis ke gereja ini preyai. Gitu ya. Bagi sebagian yang berpikir keluarga nomor satu dianggap itu lebih baik. Sebetulnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya seharusnya kita memikirkan perasaan Tuhan. Kalau aku meninggalkan komitmenku mencari Tuhan, kalau aku meninggalkan pelayananku di gereja demi Tuhan, itu menyakitkan perasaan Tuhan. Anda menomorduakan Tuhan daripada istri, keluarga, anak, orang tua. Ini tidak benar.
Saya harus ngomong tegas, karena banyak kekristenan sudah dibelokkan, seolah-olah keluarga nomor satu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau keluarga nggak bisa dibelani selamat, ya sudah abaikan. Ya sudah terpaksa. Kata abaikan ini jangan dipahami apa ya istilahnya kasar, keras gitu ya. Sikap hati. Kita tidak bisa memaksa. Istri kalau fokusnya sudah matre, kan nggak bisa dipaksa. Ya sudah abaikan. Abaikan itu, ya mah terserah mah, melaku aku tak pelayanan. Harus bisa bersikap seperti itu. Ini firman Tuhan yang ngomong. Mau diartikan apa lagi? Yesus mengatakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini adalah pernyataan untuk meninggalkan mereka yang tidak memiliki hidup. Ini pernyataan orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus adalah orang-orang mati yang tidak perlu dihiraukan, sudah. Kok kejem Pak? Loh, enggak mau kan? Selama kita bisa ngajak, ajak. Tetapi kalau enggak mau ngajak, ya sudah, hiraukan. Hiraukan maksudnya terserah mami mau jalan-jalan, mau shopping, terserah, aku tetap pelayanan. Seharusnya laki-laki punya komitmen itu. Ya, seharusnya laki-laki punya itu. Punya kekuatan itu karena laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin keluarga. Seharusnya istri ikut suami, bukan suami ikut istri. Pak, kalau kebalik Pak, suaminya yang kepingin jalan-jalan, istrinya yang kepingin pelayanan. Ya seharusnya juga bisa menghiraukan, ya seharusnya juga bisa mengabaikan ya. Seharusnya juga bisa memberi garis tegas, ya seperti pedang gitu ya. Seharusnya bisa, seharusnya. Tetapi saya tahu istri lebih sulit. Ya, karena kepala rumah tangga adalah suami. Gitu ya. Istri lebih sulit. Harus pakai cara lebih rumit gitu istilahnya ya. Tetapi sebagai seorang suami harusnya bisa ngatur istrinya. Istrinya enggak benar ini jangan dijar-jarne gitu loh ya. Kalau namanya suami itu mengasihi istri, harusnya bisa mengatur istri, mengarahkan istri supaya tidak binasa, kan begitu. Enggak malah dituruti. Jelas Tuhan tidak mau memaksa. Ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu maksudnya enggak usah memaksa, enggak usah dipaksa. Gitu loh. Pemuritan dan pemberitaan firman adalah pilihan pribadi. Tanpa paksaan, apalagi penetapan sepihak, enggak bisa. Kita menikah sesama Kristen Pak, itu penetapan Allah supaya sama-sama selamat. Belum tentu kalau dalam perjalanan hidupnya salah satu ngiri, yang lain nganan, ya enggak bisa. Ya, itu bukan penetapan. Makanya Bapak Ibu, arahkan anak-anak kita mencari pasangan yang sepadan. Sepadan itu bukan sama-sama Kristen, sepadan itu benar-benar sama-sama mau cari Tuhan. Jadi kalau salah satu cari Tuhan, salah satu yang lainnya mendukung, enggak malah ngabot-ngaboti, ngeriwui. You know ngeriwui, ngeresek gitu loh. Ada orang pelayanan enggak suka, ada orang sungguh-sungguh enggak seneng. Ada kan istri kayak gitu? Enggak datang maksudnya ya, yang di rumah enggak tahu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita bersedia ikut dalam karya keselamatan Allah? Maukah kita menjadi bagian menerima firman Tuhan, jadi murid, dan pemberita firman Tuhan, menjadi saksi maksudnya? Mau? Maukah kita menerima? Ya, maukah kita menerima diri sebagai murid, sebagai pemberita firman dengan segala tantangannya? Atau kita masih memiliki banyak keinginan sendiri? Bapak Ibu, banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak berani melepas segala milik. Ini bukan murid loh.
Pengikut pun belum tentu. Mungkin cuma penggembira. Bapak Ibu, perhatikan ini. Yang disebut murid itu berani melepaskan segala milik, betul enggak? Kalau kamu tidak melepas segala milikmu, kamu tidak pantas ikut aku. Kamu tidak bisa ikut aku, kamu enggak bisa diajar, kamu enggak bisa diatur. Ini kenyataan. Segala milik itu Bapak Ibu bukan masalah materi saja, tetapi keluarga juga. Masalahnya orang Kristen, jangankan melepas keluarga, melepas harta saja belum mau. Ini jadi masalah. Ini saya ngomong fakta, yang saya lihat kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Masih banyak dari kita memperhatikan perasaan istri, atau pasangan kita, anak-anak kita, atau orang tua, lebih daripada perasaan Tuhan. Saya mikirin Pak perasaan Tuhan. Amin. Selama tidak bertentangan dengan perasaan istri. Tetapi jika diperhadapkan dengan perasaan istri, kita sering ngikut perasaan istri daripada ngikut perasaan Tuhan. Betul enggak? Jujur aja. Kita lebih ngikut perasaan suami dari ngikut perasaan Tuhan. Kita lebih memperhatikan perasaan istri atau suami kita daripada perasaan Tuhan. Anda menjadikan istri atau suami Anda berhala. Bahkan demi mereka, bahkan demi pasangan kita, keluarga kita meninggalkan tanggung jawab kita melayani Tuhan. Padahal jelas pekerjaan Tuhan itu butuh ditopang. Memang Tuhan tidak ada bersama kita sekarang, tetapi pekerjaannya yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa dengan menjadikan segala bangsa murid itu telah diserahkan pada kita. Mau enggak kita ikut dalam gerbongnya Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa dengan menjadikan murid? Kalau kita mau ikut dalam gerbong karya keselamatan Tuhan menjadikan bangsa-bangsa murid, ya ayo komitmen. Jangan dikit-dikit ditinggal karena pasangan kita kepingin jalan-jalan. Loh kok ditinggali pelayanan tok, aku lah agak ada sing ngoncoi, kemenyek. Kita harus bisa loh Bapak Ibu meninggalkan pasangan kita untuk Tuhan. Sekali lagi ya, bukan artinya cerai, tetapi bisa mengutamakan perasaan Tuhan dibanding perasaan pasangan kita. Halo. Jangan dipikir ikut Tuhan itu santai. Ikut Tuhan itu penuh tantangan. Termasuk suatu saat kita akan diperhadapkan dengan kepentingan pasangan kita. Kita diperhadapkan, dibenturkan dengan perasaan orang-orang yang kita sayangi, yang kadang-kadang nggak mau tahu komitmen dengan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Ada kan istri-istri yang minta dimanja begitu. Kalau Anda mengasihi istri Anda, didiklah istri Anda supaya dewasa dalam ikut Tuhan. Kalau enggak gitu jomplang, Anda lari 50 km per jam gitu ya. Tuhan ya, gerak Tuhan gitu ya, gerak Tuhan 100 km per jam. Kita berusaha nututi Tuhan dengan kecepatan 50-60 km per jam. Lalu istri kita, keluarga kita cuman jalan di tempat atau cuman 10 km per jam. Ketinggalan enggak? Bisa ngimbangi enggak? Lalu gimana orang-orang seperti ini? Ngerepoti. Enggak diajak lari cepat kok katanya enggak sayang. Ditinggal kok malah ngelunjak. Kita harus punya sikap tegas. Tuhan ngomong, aku datang membawa pedang. Ini loh yang maksudnya. Aku tidak datang membawa damai. Antara kamu dan istrimu, orang tuamu dan anak-anakmu. Enggak bisa damai kalau ikut Tuhan.
Harus sama-sama mengejar Tuhan, baru bisa damai. Kalau salah satu ngejar Tuhan, salah satu ngejar kesenangan, ngejar perasaan masing-masing, enggak bisa. Enggak bisa. Saya khotbah kayak gini ini ngeri-ngeri sedap Tuhan, yang ngeri-ngeri sedap. Dipikir saya sini seorang radikalis, bukan. Ini kenyataan firman-Nya ngomong begini. Mau diterjemahkan seperti apa? Menyelamatkan orang lain melalui pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita, itu sama dengan mengikut Tuhan kemana dia pergi memberitakan Injil. Sama. Ya. Keputusan kita mendukung atau melayani mereka yang mau memperoleh hidup kekal, itu lebih berarti bagi Allah daripada cuma memuaskan perasaan mereka yang kita cintai tapi tidak mau memperoleh hidup kekal. Paham maksudnya Bapak Ibu? Bagi Allah, kita memperhatikan orang yang mau selamat itu jauh lebih berarti daripada kita memperhatikan orang-orang yang tidak mau selamat meskipun itu bagian keluarga kita. Halo? Tidak mau selamat ya biar, itu kehendak bebas mereka. Perhatikanlah orang-orang yang mau selamat. Dukunglah orang-orang yang mau selamat. Yang tidak mau selamat itu hak mereka, silahkan, terserah. Tetapi kita harus putuskan, kita lebih memperhatikan yang mana. Perasaan sendiri atau perasaan Tuhan? Halo. Jangan sampai perasaan kita lebih melekat kepada mereka yang mau binasa daripada kepada mereka yang mau memperoleh hidup kekal. Jangan. Seharusnya kita jadi terang, bukan terseret dalam gelap. Halo Bapak Ibu. Sekali lagi, saya percaya Tuhan, saya mau mengikuti Tuhan. Sebagai orang yang mengikut Yesus, saya seharusnya jadi terang. Saya bisa jadi terang Bapak Ibu, jika kumpul dengan orang-orang yang mau selamat. Tetapi saya nggak akan pernah jadi terang jika kumpul sama orang-orang yang nggak mau selamat. Karena tujuannya memang bukan terang, mereka nggak mau tahu dengan terang itu. Malah kalau kita kumpul sama orang-orang yang tidak mau selamat, jadinya kita ini terseret dalam gelap, ikut-ikutan gak setia. Lihat orang-orang dengan istri yang ngelunjak, ya, yang tidak mau ikut Tuhan, pada akhirnya banyak laki-laki, banyak suami-suami yang terseret ikut gak karu-karuan. Dulunya setia ke gereja, dulunya setia pelayanan, dia menghilang dari pelayanan demi istrinya. Ini maksudnya. Lah kok malah terseret dalam gelap? Harusnya kamu bisa ngatur istrimu, kok malah kamu yang diatur istrimu? Ini fakta. Kita mau jadi yang mana? Ini Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Takut pasangan kita marah. Takut gak disopo di rumah. Halo. Takut didiemno di rumah. Takut gak dimasakin di rumah. Takut tidur di teras gitu ya kadang-kadang guyonannya. Lah masa laki kayak begitu? Kenapa saya tekankan laki? Karena laki adalah pemimpin keluarga. Saya melihat kayak begini ini sedih Bapak Ibu, benar sedih. Jangan dipikir tidak ada. Umumnya orang Kristen sekarang merasa melayani pasangan atau melayani keluarga termasuk melayani Tuhan. Oh tidak, belum tentu seperti itu. Melayani pasangan, melayani keluarga belum tentu melayani Tuhan. Tergantung yang kita layani mau dilayani apa tidak. Melayani istri atau pasangan kita atau keluarga kita termasuk melayani Tuhan. Ya, jika istri atau pasangan atau keluarga memang mau selamat. Melayani istri, melayani pasangan, melayani keluarga. Jika keluarga tidak mau selamat, ya itu bukan melayani Tuhan namanya. Itu melayani perasaan istri, perasaan keluarga.
Halo. Jangan naif-naif toh, ayo berpikir. Melayani istri itu Pak, melayani keluarga. Ya tergantung. Melayani istri itu Pak, melayani keluarga itu Pak, melayani Tuhan. Sama itu Pak, enggak. Kalau istri dan keluarga kita mau selamat, ya itu melayani keluarga, melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya, kalau istri, pasangan, keluarga mau selamat, kita melayani mereka, melayani keluarga, pasangan, istri, itu berarti juga melayani Tuhan. Karena satu visi, satu tujuan. Tetapi kalau kita melayani istri, melayani keluarga, sementara mereka tidak mau selamat, dan kita hanya menyenangkan istri, menyenangkan keluarga, hanya untuk perasaan mereka saja, itu bukan melayani Tuhan loh, itu melayani ego mereka. Bapak Ibu, ada saat kita harus memutuskan, Mah nggak bisa kayak gitu, Mama ini istriku, ayo ikut ke gereja, jangan jalan-jalan tok ae. Itu harusnya bisa. Lah suami cap opo kalau ngatur istri tidak bisa. Halo. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa menjadi pemimpin keluarga. Pemimpin ke arah yang benar. Bukan malah dipimpin istri ke arah yang tidak benar. Halo Bapak Ibu. Pelayanan memang tidak harus di gereja. Tapi apapun itu, dimanapun kita bisa melayani Tuhan, kita perlu komitmen. Jangan ditinggal-tinggal, jangan diabaikan hanya karena istri mendadak minta begini dan begitu. Ayo evaluasi diri kita. Sedang mengikuti dia atau sedang meninggalkan dia? Ini tipis-tipis gak kerasa. Karena kita gak pernah keluar dari Kristen kan, kita tetap merasa Kristen, kita merasa tetap berjalan bersama Tuhan. Enggak, belum tentu. Meskipun orang mengaku Kristen, belum tentu dia berjalan bersama Tuhan. Jika dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Halo Bapak Ibu, firman ini keras, tapi faktanya begitu. Amin. Anda lihat 12 murid pada saat Yesus ke Yerusalem keliling Israel ya, keliling Yudea. Istri-istrinya di mana? Ya di Galilea di rumah masing-masing, benar-benar ditinggal. Tapi hebat, setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul itu melayani bersama istri mereka. Mereka pergi pelayanan membawa istri mereka. Itu kan yang disebut Paulus. Tapi Paulus tidak bisa bawa istri karena dia belum punya istri. Kan gitu. Tapi yang benar begitu Bapak Ibu. Jadi suami itu ajaklah istri pelayanan. Bukan malah diajak jalan-jalan sama istrinya. Halo. Ayo yuk perbaiki yuk sikap hati kita. Pengajaran zaman sekarang kacau Bapak Ibu. Demi rukun sama istri meninggalkan Tuhan, banyak. Ini apa-apaan? Hal mengikut Tuhan tidak kayak begitu. Hal mengikut Tuhan itu ada tantangan. Belum tentu nyaman, belum tentu cocok sama keluarga. Di mana kita? Kita harus bisa memutuskan di pihak mana kita berdiri. Kita harus bisa memutuskan berjalan bersama siapa kita. Halo. Mari kita tutup dalam doa.